Legend of the Great Sage. Chapter 401. Katakan padaku, apakah aku salah? Begonia mengabaikan permintaan masuk akal Li Qingshan dan meraih lengannya. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan mencekikmu sampai mati. Li Qingshan mencekik leher Begonia dengan satu tangan, tetapi dia tidak menemukan rasa takut di wajahnya. Sayangnya, wanita yang sedang jatuh cinta itu tidak rasional, dan terlebih lagi wanita yang mabuk cinta. Li Qingshan hanya bisa melepaskannya dan bersabar, ayolah, kamu adalah seorang kultivator, bukankah kamu akan mati jika kamu tidak memiliki laki-laki? Kombinasi yin dan yang adalah prinsip langit dan bumi, dan sudah menjadi sifat manusia untuk dicintai oleh pria dan wanita. Jika manusia tidak punya hati, apa gunanya hidup di dunia ini? Begonia berkata dengan tegas. Sulit menemukan katak berkaki 3, tapi ada manusia berkaki 2 di mana-mana. Tidak bisakah kamu lebih berpikiran terbuka? Li Qingshan menekan bahu Qiyu Haitang. Dia tidak bisa membedakannya secara normal, tapi bajingan ini sebenarnya adalah wanita muda yang berbudaya. Lebih baik Anda fokus pada karir Anda sebagai seorang pengadaan dengan prospek yang bagus. Meskipun ada banyak pria di dunia ini, aku hanya mencintainya. Itu karena kamu tidak mau memberi kesempatan pada orang lain. Biar ku beritahu, aku juga jatuh cinta pada seseorang pada pandangan pertama. Tak berdaya, Li Qingshan berjongkok di haluan kapal, mencoba mencari segala macam panduan cinta yang dia baca di kehidupan sebelumnya, memainkan peran sebagai saudara yang penuh perhatian, seperti cinta itu buta, dan perasaan adalah soal pilihan. Begonia juga berjongkok, mendengarkan dengan seksama, dan mengangguk dari waktu ke waktu. Topik-topik ini, di dunia lain, telah dibicarakan oleh berbagai surat kabar, majalah, dan internet, tetapi baginya, topik ini sangat segar, dan dia mendengarkan dengan penuh minat. Dan yang paling penting adalah topik-topik yang berantakan ini tidak ada gunanya secara praktis. Semuanya tidak berguna secara praktis, tetapi kedengarannya sangat masuk akal. Qiyu Haitang terinspirasi dan sangat menghormati mereka. Setan sebenarnya mengetahui banyak hal. Cara dia memandangnya sangat berbeda, jauh lebih ramah. Sekarang, gambaran Li Qingshan. Dalam hatinya, bisa disimpulkan sebagai sahabat wanita. Apakah kamu mengerti sekarang? Li Qingshan mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat perjalanan balas dendamnya yang heroik diseret oleh seorang wanita hingga ke titik ini. Sungguh kesedihan yang tak tertahankan. Saya rasa saya mengerti sedikit, tapi ternyata tidak. Begonia merenung. Dia segera merasakan aura pembunuh dari sisi lain. Dia dengan lembut tersenyum dan melayang mundur, mengaktifkan roda kapal. Kapal perang Soaring Dragon akhirnya mulai turun lagi. Li Qingshan menghela napas lega. Dia melompat dan berdiri di atas kepala naga di haluan kapal. Dia dikelilingi oleh awan dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Demonic Ki di tubuhnya melonjak, menyempurnakan benderanya. Dengan lambaian, bendera itu membesar 10 kali lipat. Ia berkibar tertiup angin, menimbulkan angin kencang dan menembus lapisan awan. Terima kasih. Begonia memandangi punggungnya yang tinggi dan lurus. Apa, di sini? Begonia menunjuk ke bawah. Lapisan awan dan kabut terakhir menerobos. Puncak gunung berkumpul dan gunung naik dan turun. Gunung Greenfin berada tepat di bawah. Tembakan meriamnya. Li Qingshan tertawa. Ya, kata Qiyu Haitang. Itu jelas merupakan hal yang berbahaya, tapi dia melakukannya seperti permainan anak-anak. Suasana hatinya juga menjadi lebih cerah, dan dia tidak merasakan beban psikologis sedikitpun. Sebaliknya, dia sedikit menantikannya. Menurutnya, ia perlu curhat setelah patah hati. Jari rampingnya mengetuk roda kapal dengan lembut, dan lubang hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya terbuka. Saya dipaksa oleh Dasmon, jadi itu bukan salah saya. Qingshan, Qingshan. Suara Han Qiongzi terdengar dari jauh. Di aula keluarga Hua, Li Qingshan membuka matanya, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan. Gelap sekali. Apa yang terjadi? Dan ada bau busuk. Petik 2. Pria besar itu, saudara senior pertama praktisi lapisan ke-10 dari Gunung Badak Bertanduk, saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sampai mati melawan Li Qingshan yang kebingungan. Dia memeluk Li Qingshan dengan erat. Wajahnya merah padam, pembuluh darahnya menonjol, dan keringatnya bercucuran. Kakinya tertanam di tanah, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Li Qingshan ke bawah. Otot dadanya yang besar menempel kuat di wajah Li Qingshan. Semua orang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Para murid pembunuh iblis tercengang, sementara para murid akademi secara bertahap tertawa. Jin Fei Peng dipenuhi rasa tidak percaya. Master Sekte Pakaian Vermilion mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar murid utama sekolah novel? Dia juga anggota pengawal Hawkwolfku. Menurutku aneh kalau dia kalah. Hua Sengzan tersenyum. Han Qiongzi berhenti khawatir. Dia berseru, Qingshan, berhenti bermain-main. Li Qingshan kembali sadar dan mulai bergerak. Dia melingkarkan tangannya di pinggang pria besar itu dan mengencangkannya. Segera, dia menariknya seperti sedang mencabut wortel. Tubuhnya miring ke belakang, dan dengan sundulan, dia membantingnya dengan keras ke tanah. Pria besar itu saat ini menggunakan seluruh kekuatannya, jadi mustahil baginya untuk bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap mata, yang dia lihat hanyalah lantai yang jatuh ke arahnya. Dengan gemuruh, dia terjun ke dalam kegelapan. Ledakan. Semua meja bergetar. Ketika mereka melihat pria besar itu lagi, sebagian besar tubuhnya terkubur di dalam tanah.
Kakinya yang tebal seperti pilar masih terangkat tinggi ke udara. 100 aliran pemikiran menang. Hua Sengzan tersenyum. Kakak senior Li Perkasa, kakak senior Li Perkasa, para murid akademi tertawa terbahak-bahak. Kakak senior pertama, sekelompok murid dari Gunung Badak bertanduk naik dan menarik keluar pria besar itu. Pria besar itu berlumuran tanah. Dia menatap Li Qingshan dengan tatapan tajam. Siapa lagi? Li Qingshan melengkungkan jarinya ke sisi lain dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melirik pria besar itu. Murid pertama dari Sekte Rose Cloud, Menrou, datang untuk menantangmu. Dia ingin bersaing denganmu dalam Ki Sejati. Segera, seorang wanita mungil dan lembut berjalan mendekat. Dia juga berada di lapisan ke-10. Tunggu, kami akan mengganti orang untuk putaran ini. Adik junior, kamu boleh turun sekarang, kata Wei Yangsheng tergesa-gesa. Wei Yangsheng berkata dengan tergesa-gesa. Ketika sampai pada kompetisi Ki Sejati, aspek yang paling penting adalah budidaya, kecuali mereka mempraktikkan kelima elemen seperti cutian. Namun, menurut apa yang dia tahu, cutian hanya berlatih metode kondensasi Ki air Gui biasa. Dia telah mendengar bahwa manual rahasia Rose Cloud dari Sekte Rose Cloud paling berfokus pada Ki Sejati. Pada awalnya, itu akan kabur, selembut awan, tetapi akan menjadi sangat sulit setelah mengumpulkan kekuatan. Pada akhirnya, hal ini akan menjadi luar biasa dan tidak dapat dihentikan. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Sayangnya, Junior Sister Little N tidak ada di sini, jadi Junior Brother Chu akan memiliki peluang terbaik untuk menang. Li Qingshan hendak mundur ketika Menrou berkata, apa, bukankah orang ini bertanya siapa lagi? Mungkinkah murid utama aliran novel tidak dapat berbicara sebaik Anda, murid utama aliran Konfusianisme? Petik 2. Menrou tampak lembut, tetapi ketika dia berbicara, dia penuh energi. Dia sebenarnya punya perasaan yang tak terbendung. Dia ingin menggunakan kata-kata Li Qingshan baru saja untuk memaksanya, murid pemurnian Ki lapisan ke-8, untuk bersaing dalam Ki Sejati dengannya, murid pemurnian Ki lapisan ke-10, untuk membangun kemenangan ini dan membalas penghinaan pria besar itu. Mengetahui bahwa dia mencoba menabur perselisihan, Wei Yangsheng tidak mengatakan apapun. Murid-murid utama mempunyai nama yang sama, dan setiap orang mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Terlebih lagi, dalam pertarungan 1 lawan 1, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan junior Brother Li yang tak terduga ini. Bersaing dalam Ki Sejati. Kalau begitu datanglah, Li Qingshan berkata dengan santai. Qingshan, kekhawatiran muncul di wajah Han Qiongzi. Sangat jarang bagi praktisi Ki untuk bersaing dalam hal Ki Sejati, tetapi bahaya yang ada jauh lebih besar daripada pertempuran biasa. Begitu Ki asli orang lain memasuki tubuh mereka, konsekuensi paling ringannya adalah meridian mereka terkoyak dan budidaya mereka akan lumpuh. Jika serius, dantian mereka akan meledak dan mereka akan mati di tempat. Menrou sangat senang. Kamulah yang memintanya. Pria selalu ingin menyelamatkan muka dan menderita. Dia mengangkat sepasang tangan mungilnya dan berkata, tolong. Li Qingshan juga mengangkat tangannya. Lepaskan tanganku. Pipi Menrou memerah. Bukankah seperti ini? Ternyata tangan besar Li Qingshan menggenggam erat tangan lembut dan mungil Menrou. Menrou mencoba menarik diri, tapi bagaimana dia bisa? Wajahnya penuh rasa malu. Sekilas, ini tidak terlihat seperti kompetisi Ki sebenarnya, tapi lebih seperti pertemuan sepasang kekasih. Han Qiongzi menggertakkan giginya. Orang ini, dia hanya setuju karena dia ingin memanfaatkanku. Saya sangat khawatir tentang dia. Mati saja. Itu telapak tangan. Menrou berkata dengan marah. Sekte Awan Merah adalah sekte yang diperuntukkan bagi para kultivator wanita. Sejak kecil, dia belum pernah dipeluk oleh pria seperti ini. Apalagi di depan umum, di bawah pengawasan publik. Apa bedanya? Li Qingshan mengerutkan bibirnya. Aku sudah muak dengan keindahan musim gugur ini. Mengapa saya berani mengambil kebebasan bersama Anda? Setelah mengatur postur tubuh, akhirnya kompetisi dimulai. Kamu berani bersikap sembrono padaku. Aku harus memberimu pelajaran. Menrou menatap Li Qingshan. Red Cloud Truki miliknya terus dirilis. Sebelum dia bisa menunjukkan kekuatan aslinya, Gui Water Truki milik Li Qingshan mulai runtuh. Sayangnya, metode Ki kondensasi air Gui mudah dikembangkan. Cocok untuk segala usia. Kekuatannya tidak terlalu besar. Red Cloud Truki tak terhentikan mengalir ke tubuh Li Qingshan. Lalu, saat itu tidak ada. Bibir Menrou sedikit terbuka. Dia merasakan bahwa Ki sebenarnya yang dia kirimkan telah benar-benar kehilangan kontak dengan Li Qingshan saat memasuki tubuhnya. Mendongak, dia melihat dia telah menutup matanya lagi. Di dalam tubuh Li Qingshan, inti dasmon penyuruh berbentuk cangkang penyu muncul ke atas dan ke bawah di lautan Ki-nya. Begitu Red Cloud Truki yang berwarna-warni memasuki wilayahnya, ia segera sujud dan menjadi sangat jinak. Kebetulan itu bertipe air, jadi diserap ke dalam inti daemon. Kali ini, Li Qingshan tidak mengambil hati. Inti daemon penyuruh dapat dengan mudah menekan Ki sebenarnya dari praktisi Ki yang sangat sedikit. Itu akan menjadi permainan anak-anak. Anda terlalu naif untuk ingin bersaing dengan saya dalam Ki sejati. Jangankan dia, bahkan jika dua dewa awan merah ada di sini, mereka masih akan menderita. Menrou tidak berani mundur begitu saja, atau akan merepotkan jika Ki lawan yang sebenarnya menyerang tubuhnya. Dia sangat enggan menerima ini begitu saja. Dia mendesak Red Cloud Truki dengan putus asa. Keributan tiba-tiba terdengar di Gunung Greenfin.
Penatua tanaman anggur hijau bangkit dari budidayanya dan tiba di luar. Dia melihat banyak murid menatap ke langit, menunjuk dan berdiskusi. Apa itu? Apakah itu sebuah kapal? Penatua Greenfin menoleh. Bukankah itu kapal Soaring Dragon dari Akademi Pinesaw? Mengapa sampai ke Gunung Greenfin? Bolehkah aku bertanya siapa orang yang ada di kapal itu? Apakah itu Senior Wen? Kata penatua tanaman anggur hijau dengan keras. Suaranya mencapai langit dengan ki spiritual. Kepala Sarjana Akademi Pinesaw, Wen Zhengming, adalah seorang kultivator hebat yang telah mengalami 2 kesengsaraan surgawi. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Greenfin, bajingan tua, serahkan hidupmu. Li Qingshan berseru. Dia mengayunkan spanduk di tangannya, dan pola awan yang disulam di atasnya berkumpul menjadi 7 kata besar. Itu juga, Greenfin, bajingan tua, serahkan hidupmu. Oh tidak, jantung Greenfin Elder berdetak kencang ketika dia melihat sosok merah tua itu. Dia melihat beberapa ratus bintang berkedip pada saat yang sama, menjadi semakin terang. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi beberapa ratus pilar cahaya, membombardir Gunung Greenfin. Chapter 402. Cahaya dan kekuatan pada saat itu membuat semua murid Gunung Greenfin tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka mengerang kesakitan di dalam. Berapa kali saya harus melakukan ini sebelum saya puas? Dia datang sendirian 2 kali pertama, tapi kali ini dia langsung membawa kapal perang. Aku akan menyerah. Saya tidak akan menjadi murid Gunung Greenfin bagaimanapun caranya, tetapi apakah saya masih memiliki kesempatan? Kekuatan kapal Soaring Dragon membuat Li Qingshan sangat puas. Dia mengacungkan jempol pada Begonia. Anak yang baik. Begonia berbalik dan menghindari tatapannya. Dia mengetuk kemudi kapal beberapa kali lagi, dan lebih banyak lagi berkas cahaya yang jatuh. Pada saat ini, layar hitam putih muncul dari Gunung Greenfin. Itu kabur seperti kabut, terus menyatu dan berubah, menciptakan banyak pola yang mendalam. Berkas cahaya ditembakkan ke layar dan dipelintir serta dipecah, berubah menjadi partikel kecil yang tersebar di seluruh Gunung Greenfin. Itu seperti badai salju, namun juga seperti langit malam yang dipenuhi bintang berkelap-kelip. Formasi disintegrasi dualitas, formasi kuat yang secara khusus diambil Fu Qingjin dari Istana Koleksi Pedang dan dilemparkan ke Gunung Greenfin. Tidak peduli siapa orang itu, mereka akan menjadi debu jika mereka mencoba memaksa masuk. Itu telah dijatuhkan demi Li Qingshan. Apakah kamu melihatnya? Daemon celaka, kamu tidak bisa masuk ke sini. Penatua tanaman anggur hijau merentangkan tangannya dan tertawa keras. Rambut dan janggutnya menari-nari dengan liar. Dia pada dasarnya tampak sedikit gila. Yu Sukuang membuka matanya. Dia sedang tidak berminat untuk mengagumi pemandangan langka dan menakjubkan ini. Dia berlari menuju kaki gunung lagi bersama murid-murid lainnya, kenapa lagi? Puncak gunung dan haluan kapal dipisahkan oleh jarak yang dekat dan jauh. Mata merah Li Qingshan dan mata hijau tetua tanaman anggur hijau bertemu. Teruslah menembak. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Li Qingshan membawa bendera itu di tangan kanannya. Dia menjentikkan jarinya dengan tangan kirinya. Tanpa menunggu perintahnya, kapal Soaring Dragon mengeluarkan kekuatan penuhnya. Itu bersinar dengan cahaya, menyilaukan mata. Cahaya bulan menembus lubang di awan, memancarkan seberkas cahaya perak yang besar. Itu mewarnai kapal Soaring Dragon dengan warna biru keperakan. Di dunia yang gelap gulita, itu tampak seperti lampu sorot yang sangat besar. Kapal Soaring Dragon adalah karakter utama, mengaum sesuka hati di atas panggung. Di tengah kapal ada tungku inti. Itu berdengung dan berkedip, melepaskan energi spiritual yang telah disimpan untuk waktu yang tidak diketahui. Darah yang disalurkan ke setiap meriam itu seperti jantung yang besar, berdetak kencang, mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, berubah menjadi auman ganas dan naga cahaya yang mengaum. Disintegrasi formasi dualitas tidak bergeming. Hal ini memungkinkan serangan yang cukup untuk meratakan Gunung Greenfin jatuh satu demi satu, runtuh di balik kabut seperti kembang api. Percuma saja, semua serangan akan menjadi bagian dari energi disintegrasi formasi dualitas. Pasti mustahil untuk melewatinya. Penatua tanaman anggur hijau diam-diam berkomunikasi dengan Fu Qingjin sambil mengejek Li Qingshan dengan keras. Itu belum tentu benar. Li Qingshan juga memperhatikan hal itu dari awal hingga sekarang. Disintegrasi formasi dualitas tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Kabut kabur malah menunjukkan tanda-tanda semakin tebal. Dia tahu Penatua Greenfin mengatakan yang sebenarnya. Namun, kecepatan di mana formasi debu yin dan yang menghancurkan pilar cahaya semakin lambat. Pada awalnya, pilar cahaya akan langsung berubah menjadi kabut begitu mendarat di formasi. Namun sekarang, pilar tersebut tersebar seperti kembang api sebelum menyebar sedikit demi sedikit. Dia percaya bahwa apapun jenis formasinya, akan selalu ada batasnya. Salah satunya adalah formasi pertahanan yang kuat dari Istana Koleksi Pedang, sebuah sekte super di Provinsi Hijau, sementara yang lainnya adalah mesin perang tertinggi yang merupakan kristalisasi dari kebijaksanaan dan upaya Master Mohisme. Tidak ada yang tahu siapa pemenang antara tombak, yang dapat menembus dan menghancurkan apapun, dan perisai, yang dapat menghancurkan dan memblokir serangan apapun. Dua orang yang terlibat, Li Qingshan dan Penatua Tanaman Anggur Hijau, hanya bisa menyaksikan pertunjukan kembang api yang megah ini dengan penuh semangat dan penuh harap sebagai penonton. Bawakan alkohol. Li Qingshan duduk dengan menyilangkan kaki dan berseru. Di tanah milik keluarga Hua, pertandingan kedua Li Qingshan sangat membosankan dan membosankan seperti yang diharapkan.
Tak satu pun penonton yang berani bersuara. Mereka hanya bertukar pandang dalam diam. Faktanya, mereka bahkan tidak yakin siapa yang lebih unggul saat ini. Ekspresi Manrow menjadi semakin jelek. Tidak peduli seberapa tak berujung Kiros Cloud-nya, itu masih memiliki batas. Di hadapannya, Li Qingshan seperti jurang maut. Tidak peduli berapa banyak ki sejati yang dia salurkan padanya, dia tidak dapat mengisinya. Dan, segera setelah tenaga dalam sejatinya sedikit melemah, tenaga dalam sejati air gui milik Li Qingshan akan segera melonjak. Dia tidak berani menahan diri sama sekali. Bahaya dari benturan ki sejati mulai terungkap sedikit demi sedikit, menunjukkan taringnya padanya. Dia menolak mengakui kekalahan. Baik dari segi kualitas atau kuantitas, Ki Li Qingshan yang sebenarnya jelas berada di bawah miliknya. Namun, dia telah menggunakan semacam metode untuk mengendalikan ki asing yang memasuki tubuhnya. Dia percaya bahwa selama dia bertahan lebih lama, Li Qingshan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia akan kehabisan energi dan akhirnya menyesalinya. Namun, dia sudah tidak bisa mengaku kalah saat ini. Selama dia mengeluarkan satu nafas pun, Ki Li Qingshan yang sebenarnya akan menyerang tubuhnya dan menghancurkannya. Dalam sekejap mata, seuntai ki sejati air gui mengalir melalui telapak tangannya dan masuk ke tubuhnya. Udara sedingin es sebelum mencapai dantiannya. Selama Li Qingshan menghendakinya sedikit, bahkan jika ki air gui yang sebenarnya tidak terkenal karena kekuatan destruktifnya, ia masih dapat dengan mudah merobek meridiannya yang rapuh. Pemimpin Sekte Pakaian Vermilion melihat ada sesuatu yang tidak beres dan ingin turun tangan. Namun, dia dihentikan oleh Hua Sengshan, yang berbisik, sebelum kamu bisa mengeluarkan ki aslinya, ki sejati yang tidak terkendali itu akan meledak di tubuhnya. Dia mengirimkan suaranya ke telinga Li Qingshan, Qingshan, sudah waktunya. Kesadaran Li Qingshan ditarik kembali ke tempat ini. Dia membuka matanya dan melihat wajah Manrow pucat, bibirnya tidak berdarah, dan bahkan ada bekas permohonan di kedalaman matanya. Dia sangat lembut dan menyedihkan. Li Qingshan tersenyum tipis dan perlahan menarik ki aslinya. Aku tersesat. Tubuh Manrow melunak. Dia mundur selangkah dan berkata dengan lembut sambil menggigit bibirnya. Matanya berbinar seperti bintang, sikapnya yang mengesankan benar-benar hilang, dan suaranya juga sangat lemah. Dia menatap Li Qingshan dengan mata penuh kebencian, tapi ada juga sedikit kesedihan. Di belakang Li Qingshan, sorak-sorai terdengar nyaring. Mata para murid 100 klan penuh dengan rasa iri dan kekaguman. Dengan lambaian tangannya, dia meneguk sebotol alkohol. Pada saat yang sama, Begonia mengeluarkan beberapa botol alkohol untuknya di kapal Soaring Dragon. Perasaan dua kendi alkohol masuk ke perutnya pada saat yang sama sungguh menakjubkan. Itu sangat memuaskan. Tidak ada yang lebih baik dalam hidup selain minum alkohol berkualitas dan melawan musuh yang keras kepala. Mengalihkan perasaan ini menjadi dua membuatnya semakin memuaskan. Siapa lagi? Di lantai atas, para pemimpin sekolah mengobrol dengan gembira, sementara para ketua sekte bersikap tegas. Mereka pun memperhatikan persaingan di bawah ini. Kekuatan praktisi ki yang tinggi dapat dikatakan mewakili masa depan dan masa depan suatu klan atau sekte. Kompetisi seperti ini tentunya bukan sekedar permainan. Wang Pusi meminumnya dengan sepenuh hati. Meski perkataan anak ini membuat marah, namun apa yang dilakukannya tetap sangat terhormat. Fu Qingjin menuangkan dan minum sendiri, berdiri sendiri. Wajahnya kuyup seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Sepertinya dia sama sekali tidak cocok dengan lingkungannya. Dia mengerutkan kening, dan sebuah tablet giok jatuh ke tangannya. Suara bingung Greenfin Elder terdengar. Tuan, Dasmon malang itu telah datang. Dia sedang menyerang Gunung Greenfin sekarang. Apa yang membuatmu panik? Sepertinya dia tidak bisa melewati formasi disintegrasi dualitas, kata Fu Qingjin perlahan. Itu mungkin klon probe lain, jadi tidak ada gunanya dia mengambil tindakan. Dia membawa kapal Soaring Dragon. Chapter 403. Ekspresi Fu Qingjin berubah. Dia tidak lagi bisa meminum alkohol lagi di cangkirnya. Para penggarap yayasan pendirian lainnya juga mendengar hal ini dan segera menghubungkan titik-titik tersebut. Apakah kapal Soaring Dragon yang dibawa Jiang Sancheng? Baru saja, Begonia pergi bersamanya. Mengapa dia pergi ke Gunung Greenfin? Apakah semuanya sudah jatuh ke tangan Dasmon? Pedang reruntuhan hijau terhunus dari sarungnya. Fu Qingjin menyatu dengan pedang dan berubah menjadi seberkas cahaya hijau, menghilang ke cakrawala. Anggota pembunuh iblis lainnya juga tidak bisa duduk diam. Mereka semua lepas landas dan mengikuti dari belakang. Berita tentang apa yang terjadi di lantai atas menyebar dengan sangat cepat ke bawah, menyebabkan keributan. Hai Tang, Hua Sengshan berteriak tanpa sadar. Dia tidak lagi memiliki ketenangan dan keanggunan seperti biasanya. Dia segera berangkat. Jika wanita yang dikecewakannya mati di hadapan para Dasmon karena dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Apakah kita masih akan melanjutkan? Li Qingshan melihat sekeliling. Wajah para murid pembunuh iblis dipenuhi amarah, serta sedikit ketakutan. Kekuatan dan kesombongan para Dasmon telah sangat mengejutkan mereka. Adapun para murid akademi, mereka tidak bisa tidak merasakan simpati atas kehilangan jenis mereka sendiri. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah manusia. Mari kita akhiri di sini. Kita sebut saja seri. Jelas akan ada saatnya kita bertarung lagi di masa depan. Jin Feipeng menatap Li Qingshan dalam-dalam. Li Qingshan tidak keberatan. Dia kembali ke tempat duduknya dan duduk. Semua murid utama mengucapkan selamat atas kemenangannya, tapi mereka agak linglung. Lagi pula,
Dibandingkan dengan kehidupan beberapa penggarap yayasan dan pertarungan antara manusia dan daemon, persaingan di jamuan makan hanyalah lauk untuk anggur. Li Qingshan merasa tidak berdaya. Dia merasa seperti dia telah benar-benar mencuri perhatian. Namun, persaingan di sini selalu menjadi permainan membosankan yang mengalihkan perhatiannya. Dia akhirnya bisa fokus sepenuhnya. Dia meletakkannya di kapal Soaring Dragon. Angin bersiul melewati telinganya. Pembentukan dualitas disintegrasi. Setelah menyerap dan menghancurkan entah berapa banyak serangan, Gunung Greenfin bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semuanya menjadi buram, menerangi jarak 100 km seperti siang hari. Menurutmu, berapa lama lagi waktu yang kamu punya? Hanya dengan begitu kita dapat menghancurkan formasinya. Petik 2. Li Qingshan berdiri di haluan kapal dengan bendera di tangannya. Dia menatap cahaya itu dan bertanya tanpa menoleh. Meski hanya sekilas, kecepatan pedang terbang Fu Qingjin masih jauh melebihi ekspektasinya. Menurut perkiraannya, meskipun dia menggunakan sayap Dewa Angin, dia tidak akan mampu mengejarnya. Apakah ini kekuatan harta ajaib? Dengan kata lain, tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di sini. Pada waktu itu, ini berarti hasilnya telah diputuskan. Rencananya untuk membunuh Greenfin Elder telah gagal sekali lagi. Aku tidak tahu, tapi saya tidak punya banyak kekuatan spiritual yang tersisa. Begonia mengklik kemudi, dan gambar cadangan Reiki muncul. Hanya tersisa 1/5. Sebelum tombak itu bisa menghancurkan perisainya, ia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bagaimana menurutmu, Daemon Malang? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Greenfin Elder berdiri di puncak gunung dan berteriak. Namun, masih ada satu langkah terakhir. Begonia tiba-tiba berkata. Langkah apa? Li Qingshan tiba-tiba berbalik. Itu tepat di bawah kakimu. Bukankah ini hiasan? Li Qingshan menunduk dan mengamati patung kepala naga di haluan kapal. Tentu saja tidak. Ini adalah meriam utama terbesar dari kapal Soaring Dragon, Dragon's Roar. Satu serangan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar, dan juga membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya. Itu sepenuhnya dibangun untuk menghancurkan struktur dan formasi. Petik 2. Kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Itu terlalu dekat. Kapal tidak akan mampu menahan serangan balik. Lalu kenapa kamu mengatakannya sekarang? Aku ingin. Begonia tersenyum, memulihkan sebagian keanggunannya sebagai Master Sekte. Kalau begitu tunjukkan padaku kekuatan auman naga. Semua serangannya berhenti, tapi suara gemuruh masih terus terngiang-ngiang di kepalanya. Yusuf Kuang, yang telah melarikan diri ke kaki gunung tetapi terhalang oleh formasi, menatap ke langit dengan heran. Yang dia lihat hanyalah kapal Soaring Dragon yang perlahan naik ke udara. Tak lama kemudian, ia menghilang ke dalam awan. Apa kau berhasil melakukannya? Bahkan sebelum dia selesai berbicara, pilar cahaya putih turun dari atas, menembus awan dan langsung menyerang formasi disintegrasi dualitas. Pilar cahaya itu begitu besar sehingga membuat orang teringat akan pilar legendaris itu. Awan terbelah, memperlihatkan kapal Soaring Dragon di atas awan. Kepala naga di haluan membuka mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Pilar cahaya tidak lagi lenyap dalam sekejap. Sebaliknya, itu terus-menerus, menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalamnya. Formasi disintegrasi dualitas bergetar, tidak lagi mampu membubarkan kekuatan sepenuhnya. Itu telah mencapai titik jenuh, dan lingkaran cahaya menyebar ke sekeliling seperti riak. Di sisi lain pilar cahaya, kapal Soaring Dragon juga bergetar, berderit dan bergoyang. Tombak itu mengenai perisai. Jika perisainya tidak pecah, tombaknya akan patah. Bisakah kamu menerobosnya? Li Qingshan berseru. Sulit untuk mengatakannya. Begonia mengerutkan kening saat dia melihat kekuatan spiritualnya terkuras dengan cepat. Melihat sekeliling, matanya menyipit. Yang dia lihat hanyalah setitik cahaya hijau di lautan awan. Di saat yang sama, Fu Qingjin juga melihat seberkas cahaya putih yang menyilaukan. Dia mengerutkan kening dan menggerakkan pedang reruntuhan hijau dengan lebih cepat. Aku harus merepotkanmu dengan satu hal lagi. Suara Li Qingshan terdengar jelas di telinga Begonia. Apakah kamu ingin lari? Kapal ini tidak bisa terbang cepat. Petik 2. Tolong bantu saya mengumpulkan semua boneka dan meriam. Saya ingin mengemasnya dan membawanya pergi. Li Qingshan telah mengetahui bahwa kapal Soaring Dragon tidak dapat menyusut atau mengembang, juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kantong 100 harta karunnya. Namun, sejumlah besar boneka dan meriam kuat di kapal semuanya merupakan rampasan perang yang mengesankan. Begonia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apakah orang ini benar-benar Desmond? Dia mengendalikan boneka-boneka itu untuk membongkar semua meriam sebelum mengumpulkannya di geladak dan menyimpannya di dalam kantong 100 harta karunnya. Ayo turun. Cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan. Apa katamu? Kubilang terbang ke bawah. Kamu gila. Tahukah kamu berapa harga kapal ini? Begonia akhirnya mengerti maksudnya dan terkejut. Aku tidak peduli berapa nilainya. Ini bukan kapalku. Li Qingshan tersenyum cemerlang. Bagus. Begonia merasa tidak berdaya. Apa yang bisa dia lakukan ketika hidupnya ada di tangannya? Namun, dia menjadi bersemangat karena suatu alasan. Setelah itu, semua formasi levitasi di kapal Soaring Dragon lenyap, dan jatuh kembali ke dalam batasan gravitasi. Semua tenaga penggeraknya berubah arah, meluncur menuju tanah secepat mungkin. Kapal Soaring Dragon turun semakin cepat. Li Qingshan berdiri di haluan kapal, mengibarkan spanduk di tengah desiran angin.
Angin menjadi semakin kencang, menyapu kapal Soaring Dragon dan membuatnya turun lebih cepat. Di bawah serangan Dragon's Roar, kapal Soaring Dragon yang tidak bisa dihancurkan runtuh sedikit demi sedikit. Tungku di intinya mengerang kesakitan. Oh tidak, Fu Qingjin menyaksikan tanpa daya dan memucat karena ketakutan. Penatua Greenfin menyipitkan matanya dan melakukan yang terbaik untuk mengintip melalui cahaya yang terik, menatap ke langit. Namun, dalam cahaya ki spiritual yang melonjak, perasaan jiwanya tidak berguna, dan penglihatannya sangat terhambat. Samar-samar dia bisa melihat titik hitam yang semakin membesar. Suara Fu Qingjin terdengar dari tablet giok di tangannya, lari. Pada saat itu, kapal Soaring Dragon yang panjangnya beberapa ratus meter bertabrakan dengan formasi disintegrasi dualitas seperti gunung kecil. Waktu sepertinya melambat. Segera setelah kapal Soaring Dragon bersentuhan dengan penghalang cahaya, kapal itu mulai runtuh dan hancur, menghilang sedikit demi sedikit. Hanya ketika tungku di tengah kapal meledak barulah energi yang tersisa meletus sekaligus. Namun, sebelum ia bisa melepaskan kekuatannya, ia juga ditelan oleh formasi disintegrasi dualitas. Formasi disintegrasi dualitas meredup, berputar saat menyusut menuju puncak gunung. Itu berubah menjadi bola cahaya dan perlahan membengkak. Pada akhirnya, tiba-tiba menyala, mengubah lingkungan menjadi putih. Seperti perut yang terisi hingga batasnya, tiba-tiba meledak setelah berkontraksi dengan hebat. Energi yang tidak tercerna berubah menjadi ribuan seberkas cahaya, meletus secara histeris. Rasanya seperti 100 matahari terbit dari tanah. Cahaya itu menyinari wajah ketakutan tetua tanaman anggur hijau yang seputih salju. Dia tampak seperti manusia fana ketika dia mengangkat tangannya secara naluriah, seolah itu cukup untuk memblokir bahaya. Dia ditelan oleh bola cahaya yang berkembang pesat. Ledakan, hanya setelah waktu yang terasa sangat lama barulah terdengar suara gemuruh. Gelombang kejut menyebarkan awan, dan langit dipenuhi bintang, mempesona dan cemerlang. Fu Qingjin berhenti bergerak dan menatap pemandangan di depannya dengan kaget. Semuanya telah lenyap, kapal Soaring Dragon, Greenfin Elder, dan Gunung Greenfin. Gunung Greenfin telah lenyap, berubah menjadi lubang besar berbentuk bola. Hanya kaki gunung yang tersisa yang menjadi bukti keberadaannya. Para penggarap yayasan pendirian lainnya bergegas setelahnya, dan mereka semua tercengang. Ekspresi mereka sama dengan murid-murid mereka, marah dan takut. Sancheng, Haitang, Hua Sengzan melewati Fu Qingjin dan memanggil dengan cemas. Tanah tempat Gunung Greenfin berada di kaki gunung sedikit bergetar. Haitang, apakah itu kamu? Hua Sengzan bergegas mendekat, dan seberkas cahaya hijau melesat. Fu Qingjin berdiri di sana dengan pedang di tangan. Tanahnya terbalik, dan Yu Sukuang menjulurkan kepalanya. Melihat ujung pedang di hadapannya, dia melompat ketakutan. Setelah itu, murid-murid Gunung Greenfin merangkak keluar satu demi satu. Mereka tidak dapat meninggalkan Gunung Greenfin, jadi mereka menggali lubang bersama-sama dan bersembunyi di bawah tanah. Bahkan jika Daemon berhasil melewati formasi dan tidak dapat melihatnya, mereka mungkin tidak mau repot mencarinya. Akibatnya, mereka terkubur di bawah tanah, namun mereka berhasil bertahan hidup. Di mana Gunung Greenfin? Yu Sukuang melihat sekeliling dan melihat lubang itu. Dia terkejut sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Dia juga tercengang. Dia masih menyimpan ketakutan. Jika lubang itu membesar beberapa kali lipat, lubang itu akan mencapai tempat mereka bersembunyi. Fu Qingjin menyarungkan pedangnya, sedangkan Hua Sengzan kecewa. Cheng San, aku di sini. Begonia muncul dari balik gunung. Haitang, itu luar biasa. Aku mengira kamu tidak terluka, kan? Hua Sengzan terbang. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Hati Begonia menghangat. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama, ternyata dia tidak pernah merasa tidak berperasaan. Sayangnya mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Di mana Sancheng? Mata mereka bertemu. Hua Sengzan juga menghela nafas. Bukannya dia tidak punya perasaan apapun padanya, tapi dia tidak bisa mengubah pikirannya. Menerima perasaannya ketika dia sudah memiliki orang lain yang dia cintai adalah tindakan yang tidak menghormati dia. Itu hanya akan membuatnya semakin sedih pada akhirnya. Bagaimana dengan Desmondnya? Fu Qingjin menyela. Sancheng mati untuk melindungiku, kata Begonia perlahan dengan ekspresi sedih. Dalam ceritanya, Daemon menggunakannya untuk mengancam Jiang Sancheng, memaksanya mengendalikan kapal Soaring Dragon untuk menyerang Gunung Greenfin. Pada akhirnya, ketika Desmond ingin membungkamnya, Jiang Sancheng berdiri ke depan dan membuat Li Qingshan sibuk, membiarkannya bertahan. Dikatakan bahwa perempuan adalah aktor alami, dan Begonia adalah salah satu yang terbaik dari yang terbaik. Dia menjalin serangkaian kebohongan yang sempurna, sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab. Siapa yang tahu kemana Desmond bernama Northmoon itu melarikan diri. Namun, dia meninggalkan beberapa barang miliknya. Chapter 404. Wajah Begonia pucat dan dia masih shock. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mempercayai kata-katanya. Petik 2. Fu Qingjin melambaikan lengan bajunya, dan para pemimpin dari berbagai sekte pun pergi. Dia ditinggalkan sendirian, berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap lubang pembuangan. Cahaya bulan seperti perak, rambut panjangnya seperti tinta, dan poninya tergerai. Ekspresinya suram, tapi bibirnya perlahan melengkung. Semuanya mulia. Tidak dapat dihindari bahwa kita akan berakhir dalam kehancuran. Bulan Utara, aku akan mengingat nama ini. Petik 2.
Di lantai atas, Begonia dan Hua Sengshan berjalan menembus hujan. Mereka melayang seperti sepasang sahabat abadi. Istirahatlah yang baik. Aku harus kembali. Aku akan sibuk malam ini. Sebelum suara Hua Sengshan menghilang, angin harum menerpa dirinya. Begonia memeluknya erat. Dia ragu-ragu sejenak, lalu meletakkan tangannya di punggungnya dan menepuknya dengan lembut. Ada senyuman tak berdaya di wajahnya. Setelah beberapa waktu, Begonia melepaskannya dan menatap matanya. Jantung Hua Sengshan berdetak kencang. Wajahnya terpisah oleh hujan. Agak kabur, tapi sangat indah. Tapi itu kembali normal dalam sekejap. Tentu saja, tidak ada reaksi. Begonia tersenyum. Hua Sengshan membuka mulutnya, tapi ekspresi Begonia tiba-tiba menjadi serius. Katakan padaku dengan serius, apakah Anda menggunakan Guyanjing untuk menyembunyikan fakta bahwa Anda menyukai pria? Petik 2. Tentu saja tidak, dari siapa kamu mendengarnya? Hua Sengshan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Seseorang yang bukan manusia. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mungkin? Qiu Haitang tersenyum. Pria itu mengatakannya dengan wajah serius, dan dia sebenarnya sedikit mempercayainya. Maksud Anda, Hua Sengshan langsung bereaksi. Kami masih berteman baik. Tentu saja, itu bagus. Lakukan pekerjaanmu, kata Begonia, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu. Haitang, Hua Sengshan mengulurkan tangannya. Inilah yang selalu dia harapkan, tapi kenapa dia merasa kehilangan saat ini? Akhirnya, Hua Sengshan menghilang di malam hujan. Begonia berdiri tak bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Wajahnya berlinang air mata, bercampur air hujan, mengalir di pipinya. Mengingat kembali masa lalu, gurunya pernah berkomentar, sejak zaman kuno, mereka yang memiliki fisik bunga persik sebagian besar adalah wanita yang tergila-gila, namun mereka ditakdirkan untuk tidak dapat memperoleh cinta mereka dan mati karena depresi. Saat itu, dia masih seorang gadis kecil. Dia sama sekali tidak mempercayai hal ini. Belakangan, dia mempercayainya, tapi dia menolak menerima nasibnya. Dia bertahan dan berjuang sampai sekarang, tapi pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia menyeka air matanya dan menunjukkan senyuman. Sekalipun dia tidak bisa menentukan perasaan orang lain, tidak bisakah dia mengendalikan perasaannya sendiri? Meninggal karena depresi. Saya ingin hidup bahagia. Cheng San, kuharap suatu hari nanti kamu juga bisa bertemu manusia atau Desmond sehingga kamu bisa melepaskannya. Dia mencuci riasannya dan mengganti baju tidurnya. Dia duduk sendirian di depan jendela dan mendengarkan hujan malam. Entah berapa lama, sesosok tubuh berwarna merah tua yang familiar turun dari langit. Begonia berseri-seri di dalam. Dia baru saja akan memberitahunya apa yang dia lakukan saat ini dan meminta pendapatnya. Katakan padaku, apa yang dipikirkan wanita? Li Qingshan murung saat dia bertanya. Begonia tidak bisa berkata-kata. Hua Sengshan kembali ke perkebunan Hua. Beberapa master sekte dan tetua yang ahli dalam penerbangan telah kembali. Para murid pembunuh iblis merasa gelisah, saling bertukar pandang satu sama lain. Para murid akademi bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Greenfin. Cheng San, apakah Desmondnya sudah ditangkap atau belum? Bagaimana kabar tetua tanaman anggur hijau? Petik 2. Begitu Hua Sengshan kembali, dia dikepung. Wang Pusi menanyakan serangkaian pertanyaan kepadanya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Pimpinan sekolah, silakan ikut dengan saya. Hua Sengshan menggenggam tangannya. Jue Chenzi dan yang lainnya juga prihatin. Dia menambahkan, dan murid utama dari berbagai sekolah. Di ruangan yang sunyi, Hua Sengshan menceritakan semua yang dia lihat, serta semua yang dia dengar dari Begonia. Suasananya terasa berat. Meskipun pembunuh iblis adalah lawannya, dia tetaplah seorang kultivator manusia. Nasib Greenfin Elder meresahkan. Secara khusus, murid utama merasa seperti sedang mendengarkan buku surgawi. Dia telah merobohkan Greenfin Elder dan Gunung Greenfin hingga rata dengan tanah. Seberapa mengerikankah hal itu? Apalagi fakta bahwa mereka masih praktisi Qi, bahkan jika mereka mencapai yayasan pendirian, apakah mereka dapat melarikan diri dengan nyawa mereka jika suatu hari mereka menghadapi Desmond? Wajah Li Qingshan juga berat. Dia diam-diam mengamati wajah mereka dan menganggapnya sangat menarik. Hanya ketika dia melihat betapa sedihnya Han Qiongzi barulah dia sedikit mengernyit. Dia hanyalah teman masa lalu. Apakah dia layak menerima semua ini? Dengan kata lain, Jiang Sancheng dan tetua tanaman anggur hijau mati di tangannya. Wang Pusi memecah kesunyian. Ya, pembunuh iblis dari istana koleksi pedang pasti tidak akan tahan lagi. Dia akan meminta para Desmond untuk menyerahkan si pembunuh. Akankah para Daemon menyerahkan pembunuhnya? Pemimpin keluarga Yue bertanya dengan cemas. Jelas tidak, kata Han Anjun tegas. Pembunuh iblis pasti akan membalas dendam. Mediasi dan negosiasi kini tidak ada gunanya lagi. Kita perlu melakukan persiapan. Petik 2. Li Qingshan menggigil di dalam. Dia sedang tidak berminat untuk memedulikan perasaan Han Qiongzi. Hua Sengshan benar, saat pembunuh iblis memutuskan untuk membalas dendam, kemungkinan besar wilayah Milipet akan menjadi wilayah pertama yang terkena dampak terbesar dari serangan tersebut. Dia harus kembali ke bawah tanah dan melakukan persiapan. Dia bisa bergerak bebas di permukaan seolah tidak ada orang di sana. Sementara itu, jika Fu Qingjin berkelana ke bawah tanah sendirian dengan pedangnya, berapa banyak orang yang bisa menghentikannya?
Inilah hukum penanaman. Yang kuat memainkan peran yang menentukan. Begitu budidaya seseorang lebih tinggi, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Hukum ini akan diperlihatkan secara menyeluruh dalam perang. Yang kuat secara pribadi akan memenangkan kejayaan yang menjadi milik mereka. Jika malam tidak tiba, bagaimana bintang bisa bersinar? Malam ini, bintang paling terang diberi nama, Bulan Utara. Chapter 405. Para leluhur tetap tinggal untuk mendiskusikan berbagai hal, sementara para murid meninggalkan perkebunan Hua. Li Qingshan dan Han Qiongzi secara alami mengendarai awan bersama-sama. Han Qiongzi mengerutkan alisnya, sementara Li Qingshan tampak sedang berpikir. Namun, dia tetap tersenyum tipis sepanjang waktu. Qiongzi, jangan sedih. Tidak ada gunanya bagi orang busuk seperti itu. Li Qingshan mau tidak mau menghiburnya. Apa yang Anda tahu? Saya tahu bahwa dia memanfaatkannya ketika dia sedang terpuruk dan mengabaikan persahabatannya dengannya. Sancheng hanya ingin menghiburnya. Kalaupun dia melakukannya, apa salahnya? Bukan berarti mereka anak-anak, jadi apa gunanya mengambil keuntungan darinya? Kamu hanya marah karena dia meremehkanmu. Han Qiongzi tidak pernah menyukai cara Begonia yang berbunga-bunga. Setelah mendengar cerita Begonia, dia merasa meskipun penampilan Jiang Sancheng tidak istimewa, pada akhirnya dia tetaplah seorang laki-laki. Dia tidak seharusnya dipandang rendah seperti itu. Jadi maksudmu aku seharusnya senang karena dia meremehkanku. Maka keinginanmu menjadi kenyataan. Aku benar-benar cukup bahagia saat ini. Saya tidak bercanda dengan Anda. Tidak peduli keluhan apapun yang Anda miliki ketika Anda masih hidup, dia sudah mati. Saya harap Anda bisa menunjukkan rasa hormat padanya. Tahukah kamu betapa jeleknya penampilanmu saat ini? Petik 2. Aku juga tidak bercanda denganmu. Aku hanya menghormati orang yang menghormatiku. Aku tidak pernah berusaha terlihat baik di hadapan siapapun. Li Qingshan tersenyum dengan mudah. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Han Qiongzi melompat dengan marah dan terbang dari awan, menghilang ke dalam hujan. Hanya Li Qingshan yang menghela nafas dengan lembut. Aku bukannya tidak masuk akal. Bukannya dia sebenarnya berumur 18 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Baru saja, dia seharusnya tidak menjelaskannya dan mengesampingkan masalah ini. Setelah menghabiskan berhari-hari bersama, bukan berarti tidak ada konflik di antara mereka berdua. Namun, sebagai seorang pria, dia jelas tidak akan bertengkar dengan seorang wanita. Namun, Li Qingshan selalu mempertimbangkan sesuatu dengan serius, yaitu mengakui segalanya padanya. Pada malam ini, perang antara manusia dan Dasmon akan segera dimulai. Pemikiran ini menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, dia juga tahu betul bahwa semuanya tidak akan sesederhana itu. Ketika saatnya tiba, dia akan membutuhkan toleransi mutlak dari wanita itu. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bahkan mungkin berubah dari kekasih menjadi musuh. Demikianlah percakapan tadi. Namun pada akhirnya, hasilnya tidak optimis. Jika dia tidak bisa mentolerir kekurangannya, bagaimana dia bisa mentolerir dia menjadi monster? Jika dia bahkan tidak bisa menerima kritiknya terhadap Jiang Sancheng, bagaimana dia bisa menerima bahwa dia secara pribadi telah membunuh Jiang Sancheng? Li Qingshan tertawa mencela diri sendiri. Mungkin permintaan seperti ini terlalu berlebihan. Dia sudah memperkirakan hasil seperti itu. Han Qiongzi memiliki pendirian dan prinsipnya sendiri. Dia tidak akan mudah berubah pikiran hanya karena cinta. Jika itu Begonia, itu mungkin saja terjadi. Lupakan saja, bahkan kekasih dan teman pun punya rahasia kecil sendiri. Lebih baik tidak memaksakannya. Di Danau Naga dan Ular, hujan musim gugur menyebarkan ribuan riak. Li Qingshan duduk bersila dan perlahan menyerap energi spiritual langit dan bumi, membiarkan energi iblis di tubuhnya pulih. Setelah sekian lama, dia berdiri dan menggunakan semua energi iblis sekaligus. Tubuh aslinya kembali ke Pulau Kludwisep. Klonnya terbang menuju gedung. Dia masih memiliki banyak barang milik Begonia. Namun, bagaimanapun juga, dia masih merasa agak murung. Ketika dia melihat Begonia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Apa yang telah terjadi? Begonia sangat terkejut, atau bahkan sedikit senang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Di mana barang-barangku? Li Qingshan masuk ke kamar dan melihat sekeliling sebelum kembali perhatiannya ke Begonia. Baju tidur tenunan sutra berwarna putih keperakan setipis sayap jangkrik. Itu menutupi dirinya seperti air mengalir, menonjolkan sosok anggunnya. Mata Begonia berkedip-kedip, dan bibirnya sedikit terbuka, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun. Sudah kubilang, suasana hatiku sedang tidak bagus. Jika kamu mengancamku lagi, aku akan menelanjangimu dan menggantungmu di luar. Li Qingshan mendorongnya ke satu sisi dan berbaring di kursi santai. Qiu Haitang ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan 200 kantong harta karun. Dia bukan lagi gadis yang kehilangan hatinya karena kesedihan. Fakta bahwa dia ditelanjangi adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Orang di depannya ini adalah seseorang yang bisa melakukan apa saja. Li Qingshan menerima 200 kantong harta karun, memeriksanya, dan memasukkannya ke dalam dadanya. Dari 200 kantong harta karun, satu dalam kondisi sempurna, yang jelas milik Jiang Sancheng, sementara yang lainnya rusak ringan, milik tetua tanaman anggur hijau. Saat formasi disintegrasi dualitas runtuh, Li Qingshan terbang secepat yang dia bisa dan mengeluarkan 100 kantong harta karun dari pinggang tetua tanaman anggur hijau. Dia menggunakan cangkang mendalam penyuruh untuk memblokir serangan itu selama sepersekian detik sebelum menghilang dalam ledakan.
Namun, itu cukup baginya untuk membuang 100 kantong harta karun. Ratusan kantong harta karun selalu ringan dan sangat kuat. Selama tidak diserang secara langsung, ia tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Namun, jika bukan karena tiruan cerminnya, Li Qingshan tidak akan pernah cukup berani mengambil risiko ini dengan tubuh aslinya. Justru karena klonnya dia cukup berani untuk meminta 100 kantong harta karun kepada Begonia. Senang sekali bisa bekerja sama denganmu. Li Qingshan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia menepuk bahu Begonia dan hendak pergi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku melakukan apa yang kamu katakan dan mengujinya lagi. Begonia segera meraih pergelangan tangannya dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Itu sangat baik. Li Qingshan menghela nafas sedikit setelah mendengarkan itu. Hua kecil benar-benar tidak mengerti. Begitu banyak untuk membantu Anda, begitu banyak. Tapi karena kita tidak ditakdirkan untuk bersama, lebih baik akhiri lebih awal. Itu bukan hal yang buruk. Terima kasih telah banyak mendengarkan saya. Sebagai imbalannya, jika Anda memiliki pertanyaan atau pertanyaan, saya mungkin dapat menjawabnya untuk Anda. Begonia meletakkan tangannya di dadanya dan tersenyum. Dia mulia dan pendiam. Hah, lupakan itu. Jika kita berbicara tentang memahami hati seorang wanita, saya yakin tidak banyak orang yang bisa mengalahkan saya. Li Qingshan berjalan ke jendela dan berhenti. Dia berbalik dan berkata, baiklah. Dia menyembunyikan semua detailnya dan hanya mengatakan bahwa dia memiliki rahasia besar yang ingin dia bagikan kepada kekasihnya. Tapi setelah mengujinya, dia merasa dia tidak akan menerimanya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Hei, aku bertanya padamu. Dia melambaikan tangannya di depannya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Begonia kembali sadar. Dia tidak mengira seseorang yang liar seperti dia akan memiliki pikiran yang begitu halus dan rumit. Perasaannya yang mendalam terhadap wanita itu membuatnya sedikit tersentuh. Penampilannya yang tertekan sebenarnya membuatnya merasa kasihan padanya. Jika dia bisa memenangkan hati seseorang, rahasia apa yang tidak bisa dia terima? Ini juga saran. Setidaknya beritahu aku cara meringankan hubungan. Petik 2. Kalau aku tidak salah, dia akan segera kembali padamu. Apa, posisinya tidak sekuat yang kamu kira. Berbeda dengan pria keras kepala, wanita akan selalu mengambil langkah mundur demi cinta hatinya. Aku harap kamu bisa memperlakukannya dengan baik dan tidak mengecewakannya. Ekspresi Begonia sangat serius. Tiba-tiba, dia tampak sangat dewasa dan hampir berpengalaman. Sebagai seorang penggarap Foundation Building dan Master Sekte, bukankah dia memiliki kegigihannya sendiri? Tapi hanya dia yang tahu berapa langkah dia mundur hingga tidak ada lagi ruang untuk mundur. Di Pulau Kludwisep, di hutan bambu, Li Qingshan duduk di beranda. Dia tiba-tiba merasakan nafas familiar melewati hujan malam. Jika rahasia ini menyakiti hubunganmu dan hanya membuatnya kesakitan, kamu bertanggung jawab untuk menjaga rahasia ini selamanya. Ini juga semacam cinta, kata Begonia lirih. Dia pernah berharap dia bisa menerimanya, meski dia hanya berpura-pura mencintainya. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan melihat sosok familiar melompati puncak pohon dan terbang ke pelukannya. Suaranya serak. Bajingan, kenapa kamu tidak mengejarku? Tahukah kamu betapa menyakitkannya hal itu bagiku? Qiongzi, seluruh tubuhnya basah, dan pipinya basah. Dia tidak tahu apakah itu hujan atau air mata. Penampilannya yang halus membuat Li Qingshan bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Begonia benar. Dia tidak gigih atau sekuat yang dia kira. Sama seperti dia dapat dengan mudah mempengaruhi suasana hatinya, dia juga dapat dengan mudah menyakiti hatinya. Inilah harga cinta. Li Qingshan menunduk dan menciumnya dalam-dalam. Saya mengerti. Terima kasih atas saran Anda. Saya akan menghargai hubungan ini. Li Qingshan melangkah ke ambang jendela dan kembali menatap Begonia sambil tersenyum. Lalu dia melompat, melebarkan sayapnya, dan menghilang di tengah hujan malam. Hujan malam menerpa hutan bambu, dan suaranya sangat dingin. Keduanya berpelukan erat, merasakan tubuh satu sama lain sepanas api. Li Qingshan membelai tubuh halusnya dengan sembarangan. Tidak sabar dengan terhalangnya lapisan pakaiannya, dia langsung merobek rok panjangnya hingga memperlihatkan payudaranya yang bulat seputih salju. Ah! Han Qiongzi berseru dan berkata dengan suara rendah, masuklah ke dalam rumah. Di sini, Li Qingshan menempel di dahinya. Matanya lembut dan mendominasi. Tidak ada orang lain di pulau itu, hanya mereka berdua. Han Qiongzi tidak berdaya untuk melawan. Dalam sekejap, dia terkelupas seperti domba putih, tanpa sehelai pun. Angin musim gugur terasa dingin, dan dia menggigil. Dia sudah lama kebal terhadap dingin dan panas. Meskipun dia tahu tidak ada seorang pun di pulau itu, dia masih merasa malu di bawah teras. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan tenggelam di dalamnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, awan dan hujan menghilang. Han Qiongzi hampir lupa bagaimana dia kembali ke rumah. Dia melihat mata Li Qingshan terbuka, menatap kubah gelap dengan bingung. Dia bangkit dan berbaring miring, dan meletakkan tangannya di dadanya. Apakah kamu masih marah? Tidak, Li Qingshan menoleh dan tersenyum. Sebenarnya, aku marah bukan karena Sanceng, tapi karena kamu. Biasanya kamu tidak terlalu picik. Jari Han Qiongzi menggambar lingkaran di dadanya. Saya mengerti, saya mengerti. Tapi jika bukan karena Anda, saya tidak akan terlalu picik. Li Qingshan memegang tangannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Han Qiongzi bersandar di dadanya, kamu tidak boleh membuatku marah seperti ini di masa depan, mengerti?
Itu belum tentu benar. Aku sudah membiarkanmu melakukan apapun yang kamu mau, tapi kamu bahkan tidak mau menyetujui hal sekecil itu. Han Qiongzi dengan marah menjatuhkan dagunya ke tanah. Jelas aku yang bekerja keras. Kamu hanya berbaring dengan nyaman dan bersenang-senang. Li Qingshan tersenyum. Melihat dia akan marah lagi, dia berkata, baik, baik, baik. Saya berjanji, jika saya membuat Anda marah lagi, saya akan mengejar Anda kembali. Janji macam apa ini? Ai, aku tidak beruntung menyukai pria sepertimu. Jika kamu tidak mengejarku, aku hanya bisa kembali sendiri. Saya benar-benar menuai apa yang saya tabur. Petik 2. Kedengarannya ini bukan sesuatu yang akan dikatakan oleh Nona Han. Hati Li Qingshan melembut, dan dia dengan lembut membelai rambutnya. Di lantai atas, Begonia merenung sejenak, tersenyum, dan bangkit untuk menutup jendela. Di gedung yang jauh, ada kilatan samar bayangan hijau, tapi ketika dia melihat lagi, bayangan itu kosong. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.